Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Irsyatika. Saya akan menjelaskan materi tentang investigasi hubungan politis korporat, biaya keagenan, dan kualitas audit. Yang pertama itu ada investigasi hubungan politis korporat. Jadi di Indonesia sendiri itu merupakan salah satu negara dengan pengaruh politik yang kuat dalam bisnis. Tapi meskipun begitu, belum banyak penelitian yang membahas tentang distribusi industri dan karakteristik perusahaan yang secara terhubung di politis Indonesia. Nah, jadi semakin besar ukuran perusahaan itu akan memerlukan koneksi yang besar pula. Jadi perusahaan yang besar membutuhkan banyak support untuk aksesibilitas keuangan, diversifikasi atau penganekaragaman produk atau REP dan perizinan dan sebagainya. Dan yang kedua itu ada konsep hubungan politis korporat. Di sini dari perspektif manfaat, argumen ketergantungan sumber daya menunjukkan bahwa koneksi politik itu dapat berfungsi sebagai sumber daya bagi perusahaan. Dan konsisten dengan argumen ini, studi sebelumnya itu menemukan bahwa koneksi politik dapat membantu perusahaan dengan melonggarkan peraturan pajak, memungkinkan dana talangan perusahaan preferensial dan atau meningkatkan kenyamanan dalam pembiayaan. Tapi sebaliknya, kritikus itu juga berpendapat bahwa kebijakan dan peraturan pemerintah seringkali menciptakan lingkungan yang tidak pasti dan meningkatkan biaya transaksi untuk organisasi bisnis. Dan Johnson dan Mitton itu pada tahun 2003 menemukan bahwa perusahaan yang terhubung secara politik itu cenderung kurang efisien. Nah, yang selanjutnya ada biaya keagenan. Jadi biaya keagenan adalah atau agency cost adalah biaya tambahan yang muncul ketika prinsipal menunjuk agen untuk membuat keputusan mewakili kepentingan mereka. Dan sebagai contoh, dalam sebuah perusahaan, pemegang saham itu bertindak sebagai prinsipal, sedangkan manajemen bertindak sebagai agen. Dan jenis dari biaya keagenan sendiri itu ada 3. Yang pertama ada biaya pemantauan, yang kedua biaya ikatan, dan yang ketiga itu ada biaya kerugian residual. Dan untuk biaya pemantauan adalah biaya ini dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengatur perilaku agen, termasuk di dalamnya ada penggunaan skema insentif yang dirancang untuk mendorong agen agar bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Yang kedua ada biaya ikatan atau bonding cost. Nah, biaya ini dikeluarkan oleh agen untuk meyakinkan prinsipal bahwa ia tidak akan mengambil tindakan yang tidak patut. Dan yang ketiga itu kerugian residual yang mempresentasikan kerugian terhadap prinsipal karena tindakan agen tidak sesuai atau tidak tindakan yang akan dilakukan oleh prinsipal ini tetapi agen tidak melakukannya gitu. Dan selanjutnya ada hubungan keagenan. Di hubungan keagenan itu ada 4 biaya, ada 4 jenis biaya juga, yaitu biaya pemantauan, biaya peningkatan, selanjutnya ada kerugian residual, dan yang terakhir biaya komunikasi. Dan di biaya pemantauan ini yaitu dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengatur perilaku agen. Untuk biaya peningkatan itu adalah untuk meyakinkan kepala sekolah bahwa ia tidak akan mengambil tindakan yang tidak pantas. Dan untuk kerugian residual ini merupakan kerugian kepada prinsipal karena tindakan oleh agen yang prinsipal tidak akan dilakukan jika ia memiliki informasi dari agen. Dan selanjutnya ada biaya komunikasi. Biaya komunikasi ini untuk menjaga aliran informasi antara prinsipal dan agen tersebut. Selanjutnya juga ada masalah keagenan. Jadi masalah keagenan atau agency problem adalah kemungkinan konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipal dan agen. Jadi agen itu bertindak atas kepentingan prinsipal. Dalam kasus perusahaan, kita dapat mengambil contoh hubungan antara pemegang saham atau prinsipal dan manajemennya, atau yang biasa kita sebut dengan agen. Selanjutnya kita masuk ke materi ketiga, yaitu kualitas audit. Dan kualitas audit adalah kemampuan auditor dalam menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi klien gitu. Jadi audit yang berkualitas memberikan jaminan keadilan informasi akuntansi bagi para pemangku kepentingan perusahaan.
Dan kualitas audit ini juga dapat membangun kredibilitas informasi dan kualitas informasi pelaporan keuangan yang juga dapat membantu pengguna memiliki informasi yang berguna dalam mengambil suatu keputusan, terutama kesempatan mempromosikan peningkatan yang signifikan dalam auditor profesional dengan terus belajar untuk memperkuat kualitas audit tersebut. Selanjutnya itu investasi hubungan politis korporat, biaya keagenan, dan kualitas audit. Jadi hubungan antara teori keagenan terhadap kualitas audit itu sangatlah erat karena teori keagenan dapat membantu auditor sebagai pihak ketiga dalam memahami adanya konflik kepentingan dan dapat memecahkan masalah asimetri informasi antara prinsipal atau pemegang saham dan agen atau manajer. Jadi hubungan keagenan yang ada antara pemilik atau pemegang saham dan manajer perusahaan mengharuskan jasa auditor itu yang mengeluarkan pendapat pada pelaporan keuangan tersebut. Jadi harus memang menjadi pandangan yang tidak bias dan tidak memihak terhadap aktivitas keuangan perusahaan yang lain agar bermanfaat bagi pengguna juga. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan tentang materi tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.